Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula kepada orang tua kita atau saudara kita atau teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan seperti semula. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera Allah gantikan dengan kesehatannya seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujman yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, alhamdulillah tepatnya sekarang di tanggal 31 Januari, di akhir bulan Januari 2025 ini, kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tanggal 1 bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan membahas panjang lebar. Di sini saya akan mencoba saling mengingatkan saja, saling sharing pengetahuan kita. Sahabatku semuanya, Allah sering bersumpah dalam Al-Quran dengan sumpahnya di dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Contohnya misalnya demi masa, demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu kenapa Allah bersumpah seperti itu, dan pasti ada hikmah di balik semua itu yang kita tidak tahu apa maknanya. Maka dari itu memang kita harus penting bisa memaknai, bisa mengkaji ilmu tafsir supaya kita bisa memahami makna dari isi Al-Quran tersebut. Sahabatku semuanya, dalam surat Al-Asr ayat 1-3, di situ Allah mengucapkan kata sumpah yang artinya dalam surat tersebut, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam surat tersebut Allah bersumpah dengan demi masa. Bersumpahnya itu demi masa, bahwa sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa manusia itu berada dalam kerugian? Karena memang sifat manusia itu angkuh, serakah, sombong, dan sering melakukan kerusakan. Tapi Allah mengecualikan, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi tidak akan mengalami kerugian manusia yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka dari itu, jika kita tidak ingin termasuk orang-orang yang rugi, maka kita harus beriman kepada Allah, perkuat iman kita. Apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini memiliki pesan moral, pesan yang sangat penting, yaitu kita harus
meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, terus memperbanyak memperbanyak amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal kebaikan kita di bulan ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Sya'ban ini insya Allah ketika kita selalu beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, asalkan dengan kita taubat dengan taubatan nasuha. Kerjakan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan, dan saling menasihati dalam kebenaran. Ketika ada orang lain yang salah, kita nasihati bahwa perbuatannya itu salah. Kita harus tunjukkan dia kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Ketika ada teman yang salah dalam perkataannya, maka kita nasihati dengan cara baik-baik, tidak dengan cara egois, tidak dengan cara yang ngegas. Nasihati dengan baik-baik supaya dia pun yang kita nasihati bisa menerimanya dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, bisa menerima nasihat dari kita. Dan kita juga harus bisa saling menasihati dalam kesabaran. Ketika ada orang yang amarahnya terpancing oleh emosinya terpancing oleh orang lain, maka kita harus memberitahu orang tersebut supaya untuk bersabar, jangan terpancing oleh emosi, karena pancingan emosi itu dari setan. Jangan sampai kita terpancing emosi kita oleh hal-hal yang buruk. Kita harus menjaga emosi kita supaya kita tidak emosi, supaya kita bisa sabar karena orang sabar insya Allah disayang Tuhan, insya Allah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabatku semuanya, memang sabar tidak mudah, tapi kita harus berusaha terus supaya kita bisa memiliki sifat kesabaran dalam diri kita. Maka dari itu pentingnya kita harus saling mengingatkan, karena memang manusia itu butuh untuk diingatkan, karena manusia memang sering lupa, sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Maka dari itu manusia perlu orang yang mengingatkan, dan kita sebagai manusia, sesama manusia harus saling bisa mengingatkan, saling bisa menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan video ini, dan semoga kita semuanya bisa disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.